Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'abad. Saudaraku sekalian, ada firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 134 yang penggalan ayatnya berbunyi, wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya dan Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari ayat itu bisa kita ambil pengertiannya. Di antaranya adalah yang pertama, Allah memberitahukan kepada kita sebagai manusia, hamba Allah, bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan artinya juga berarti Allah tidak menyukai yang sebaliknya, yaitu orang yang berbuat yang tidak baik. Kemudian juga yang perlu kita ketahui, ada makhluk Allah yang lain, yaitu setan, yang tugasnya atau pekerjaannya bagaimana caranya agar manusia itu melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Jadi kalau Allah itu suka orang yang berbuat kebaikan, maka setan itu suka kepada orang yang berbuat keburukan. Dan kalau Allah menyuruh manusia itu untuk berbuat baik, sedang setan menyuruh manusia untuk berbuat buruk. Berbuat apa saja, baik itu dari pikirannya, pandangannya, pendengarannya, mulutnya, hatinya, dan lain-lain sebagainya. Maka Allah menginginkan semuanya itu untuk digunakan dalam hal kebaikan. Sedang sebaliknya, kalau setan menginginkan apa yang saya sebutkan tadi agar digunakan untuk keburukan.
Jadi seperti itu. Kalau kita memahaminya dengan baik, maka kita akan tahu apa yang kita lakukan secara umum, insya Allah seperti itu. Jadi kalau kita itu salah satunya umpamanya kalau mulut itu digunakan untuk yang baik seperti tersenyum, bukankah juga Rasulullah mengatakan bahwa senyum itu sedekah. Artinya senyum itu juga sebuah ibadah. Karena sedekah itu kalau dilakukan lillahi ta'ala juga sedekah. Sebuah kebaikan. Artinya kalau sebaliknya yang kita lakukan itu terhadap orang lain tidak menunjukkan wajah yang menyenangkan, ramah, baik, yang terwakili dari kata senyum tadi. Karena senyum di sini bukan berarti senyum sinis, tapi senyum dengan penuh kebaikan, keramahan, sehingga orang lain yang mendapatkan senyuman yang baik dari kita, tentunya dia akan merasa senang, merasa dihargai, dihormati, disikapi dengan baik. Bagi orang yang baik pula, karena boleh jadi bagi orang yang di dalam dirinya ada kebencian, kedengkian, sifat-sifat yang disukai oleh setan, maka sebaik apapun yang kita lakukan, walaupun hanya sekedar senyum, itu tidak akan menjadikan orang tersebut senang. Karena kalau sudah ada pasukan setan yang ada di dalam diri seseorang, maka yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu tidak suka, tidak senang, bahkan bisa menambah kebencian atau kedengkian. Karena memang seperti itulah setan, pekerjaannya menyukai keburukan dan tidak suka dengan kebaikan. Maka kita harus pahami itu. Kalau kita itu melihat, mendengar, merasakan sesuatu yang sebenarnya itu baik dan disukai oleh Allah dan Rasul-Nya, tapi kalau kita itu
tidak menyukainya, di hati atau perasaannya merasa tidak suka, maka sebenarnya disitulah ada setan dan teman-temannya yang sebenarnya sedang mempengaruhi orang tersebut. Karena tidak mungkin kalau itu malaikat. Karena malaikat itu makhluk Allah yang baik, yang taat kepada Allah. Jadi kalau kita itu paham, mengerti bahwa itu adalah salah satu pekerjaan setan, maka Allah sudah menyuruh kita di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 133 yang penggalan ayatnya berbunyi wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, yang artinya adalah dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Jadi kalau kita itu menyadari apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata ada yang keliru, ada yang kita lakukan itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, dan tentunya itu dosa, dan dosa itu akan menjadi masalah bagi siapapun nantinya di akhirat. Maka kalau kita ingat, sadar akan kesalahan itu, Allah menyuruh kita untuk segera untuk minta ampun kepada Allah. Karena kalau tidak segera, ya bisa kita lupa, apalagi sampai berhari-hari, berbulan, bertahun. Sedang dosa itu ya masih ada di dalam diri seseorang yang melakukannya, dan dosa yang kita lakukan itu seperti lalat hijau yang menyukai bangkai atau barang yang busuk. Ketika ada bangkai atau barang busuk itu, biasanya lalat hijau itu mendekatinya dan mungkin memakannya, walaupun diusirnya biasanya akan kembali, kecuali kalau bangkai itu sudah disingkirkan, dibuang, dan tempatnya dibersihkan sehingga tidak ada bau bangkai atau bau busuk. Biasanya seperti itu. Jadi di diri seseorang itu mirip seperti itu.
Kalau orang itu melakukan kesalahan ataupun dosa, biasanya di dalam dosa yang dilakukan seseorang itu, di situ juga ada setan dan teman-temannya yang masuk ke tubuh seseorang itu ya karena melakukan kesalahan itu, dan dia tidak akan keluar kalau dia itu tidak mohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang dilakukannya. Kalau tidak salah seperti itu, dan kalau seseorang itu melakukan kekeliruan tadi terus menerus, tidak ada penyesalan ataupun tobat, maka ada makhluk Allah yang juga terus menerus masuk ke tubuh seseorang tersebut, dan semakin banyak, semakin makhluk itu menguasai manusia itu. Kalau itu masuknya karena kesalahan, umpamanya menaruh rasa benci pada dirinya, di dalam hatinya, pikirannya, yang ditujukan kepada orang lain, maka makhluk yang menyukai sifat itu ya akan masuk lambat laun banyak, sehingga pikiran, hati, mata, mulut dikuasainya, sehingga dia tidak bisa melihat kebaikan, kebenaran yang ada pada orang yang dibencinya. Apapun yang dilakukan orang yang dibencinya akan selalu salah di matanya, di hatinya, di pikirannya, sebaik apapun. Dan juga persoalannya bukan karena yang ada pada orang lain tadi salah atau keliru, bukan itu sebenarnya, tapi karena dirinya yang sudah dikuasai oleh makhluk Allah tertentu, yang dia masuk karena diberi makan, diberi sesuatu yang disenanginya, yaitu sesuatu yang buruk yang tidak disukai oleh Allah. Jadi akhirnya ya seperti perumpamaan kacamata. Kalau kacamata itu warnanya hijau, maka apa yang dilihatnya itu ya warnanya bisa hijau atau warna yang lain, tapi tidak warna yang sebenarnya, karena terpengaruh oleh kacamatanya yang berwarna hijau atau warna hitam,
orang yang kulitnya putih, cantik, tampan. Kalau kacamata yang digunakan untuk melihatnya warna hitam, ya tentunya yang terlihat hitam. Seperti itu. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kalau kita itu tidak menyukai siapapun, baik dalam hal perilakunya, kekayaannya, kesuksesannya, atau apa saja, berarti itu karena di dalam dirinya ada makhluk Allah yang menguasai atau mempengaruhinya tanpa ia sadari. Karena berdasar ayat yang saya baca tadi, bahwa Allah itu menyukai orang yang berbuat baik. Jadi kalau orang itu benar-benar hamba Allah yang baik, tentunya dia mengamalkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sehingga apa yang dilakukan itu bernilai amal saleh, bernilai kebaikan. Sehingga berpikir pun dia berusaha bagaimana caranya agar berpikir itu bernilai amal soleh, yaitu dia tidak buruk sangka kepada siapapun, walaupun orang yang dia lihat, dia pikirkan mungkin orangnya belum baik, mungkin belum ibadah, sholat 5 waktu, belum puasa, atau masih minum-minuman, berjudi, umpama seperti itu. Tapi bagi orang yang baik, dia belajar bagaimana caranya tidak buruk sangka, dan juga belajar mengamalkan ayat yang lain, yang itu juga perintah Allah, yaitu ada ayat yang penggalanya berbunyi wal afina anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Ayat itu firman Allah, dan Allah berpesan kepada hambanya agar memaafkan kesalahan orang lain. Apa yang saya sebutkan tadi, bukankah itu sebuah kesalahan yang dilakukan oleh orang lain? Kalau orang itu tidak sholat, tidak puasa, berjudi, minuman keras, itu sebuah kesalahan. Tapi Allah tidak menyuruh kita untuk mencela atau membencinya, tapi disuruh memaafkan. Bahkan dipertegas lagi di ayat yang lain yang penggalanya berbunyi
fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkanlah kesalahan mereka dan mohon ampunkanlah atas kesalahannya. Jadi kita maafkan orang yang salah tadi, bukan kita benci dan cela. Dan kemudian diiringi dengan doa, kita doakan. Ya, di antaranya kalau kita ingin mendoakan, umpamanya kita mengatakan, ya Allah, ya Tuhan, kami ada saudaraku yang belum beribadah dengan baik sesuai yang Engkau perintahkan. Saudaraku itu belum sholat, belum puasa, masih suka minum, masih suka berjudi. Ya Allah, ya Tuhanku, mungkin dia seperti itu karena belum mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu sebenarnya salah, dosa di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosanya, ya Allah. Ampuni kesalahannya. Dan berilah dia hidayah, ya Allah. Petunjuk dari-Mu, ya Allah. Agar dia sadar, dia mengerti bahwa yang dilakukannya itu sebuah dosa yang merugikan dirinya sendiri, ya Allah. Sadarkanlah, ya Allah. Amin. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita itu bisa melakukan itu juga sebuah perbuatan yang baik yang disukai oleh Allah, karena Allah menyuruh seperti itu. Maka jangan sampai kita itu sebaliknya. Umpamanya ada orang yang tidak melakukan seperti yang saya sampaikan tadi. Dia tidak meninggalkan sholat, dia tidak meninggalkan puasa, dia tidak minum, tidak berjudi, atau maksiat yang lain. Tapi kalau ada orang yang tiba-tiba kok menaruh rasa benci, dengki dengan orang yang tidak melakukan perbuatan yang saya sebutkan tadi, berarti ini yang menjadi masalah orang yang menaruh kebencian itu. Berarti di dalam dirinya ada makhluk Allah, entah itu apa namanya, yang memang tidak menyukai kebaikan. Sehingga kalau ada orang yang tidak berbuat baik, yaitu tidak sholat, tidak puasa, minum, judi, atau perilaku buruk yang lainnya, di hatinya kok tidak merasa benci, dengki, biasa saja. Sedang dengan orang yang baik tadi, tidak tahu perkaranya apa, kok benci, dengki tadi. Disitulah sebenarnya kalau orang itu
atau siapapun menyadari bahwa itu sebenarnya juga petunjuk dari Allah, bahwa dirinya ada makhluk Allah yang buruk, yang pekerjaannya menyukai keburukan, dan itu juga sebagai tanda yang Allah berikan kepada seseorang bahwa dirinya ada sebuah dosa, sebuah salah. Insya Allah seperti itu. Jadi kayak kita kalau tiba-tiba kok dikerumuni lalat tadi, lalat hijau atau apa, itu bisa menjadi tanda bahwa di tubuh kita itu ada bau busuk atau mungkin bau amis, sehingga itu harus dibersihkan. Kalau kita sudah bersih, wangi, ya insya Allah lalat seperti itu tidak akan menghampirinya. Nah itulah yang harus kita ketahui. Jadi kembali ke ayat yang pertama, bahwa Allah itu menyukai orang yang berbuat baik. Maka kita sebaiknya belajar untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, dimanapun. Kalau kita itu ingin disukai oleh Allah, ya kalau kita itu tidak disukai oleh Allah kan mengerikan. Sehingga apa yang kita lakukan tidak ada ridho Allah, sehingga itu akan menjadi masalah nanti di akhirat. Itu yang kita takutkan. Dan juga apa yang Allah berikan di dunia, kesenangan, apa yang kita inginkan, itu bisa kita curigai. Boleh jadi ini adalah istidraj, atau bahasa orang Jawa itu dilulu, dibiarkan apa yang dia inginkan diberikan oleh Allah, bukan karena kesolehan atau ketakwaan. Karena kalau sehari-hari ada perilaku atau sifat yang dilakukannya adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, maka boleh jadi itu karena ya Allah murka dengan membiarkannya seseorang itu mendapatkan apa yang diinginkannya, tapi bukan karena ridho Allah, karena Allah membiarkan saja. Bisa jadi seperti itu karena sudah jelas apa yang kita sampaikan tadi, bahwa Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Walaupun yang dilakukan orang itu tidak nampak di lahir, mungkin di hati dan pikirannya benci, di hatinya juga dengki, benci, dendam, marah. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi bukanlah Allah Maha tahu. Allah Maha mendengar, Maha melihat apa yang ada di dalam dada setiap orang. Jadi boleh
orang lain ditipu, tapi Allah tidak bisa ditipu. Itu yang harus kita pahami. Maka dengan apa yang saya sampaikan tadi, harapannya agar kalau kita selama ini menyimpan hal-hal yang buruk dalam diri kita, baik itu iri, dengki, benci, marah, kesal, dan lain-lain, bahwa itu sebenarnya suatu yang salah, yang tidak disukai oleh Allah, dan itu ada makhluk Allah yang menyukainya, makhluk Allah yang pekerjaannya adalah menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka kita harus segera kepada ampunan Allah, mohon ampun kepada Allah, agar dosa yang pernah kita lakukan Allah mengampuninya. Dan biasanya kalau itu benar-benar kita lakukan, mohon ampun dengan benar-benar, biasanya rasa benci, dengki kepada orang lain itu bisa hilang. Karena seiring makhluk yang ada di dalam diri seseorang itu, makhluk yang tidak baik itu, ya akan keluar pergi dengan sendirinya. Kalau orang itu taubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah seperti itu. Maka untuk itu banyak-banyak kita itu taubat, banyak-banyak kita memperbaiki diri, membersihkan hati kita, pikiran kita, agar senantiasa menyukai kebaikan apapun itu, yang baik sesuai menurut Allah dan Rasul-Nya tentunya. Saudaraku sekalian, hanya ini saja pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kalimat kata yang keliru atau salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.